Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Oke, mungkin ada nih teman-teman yang baru kali ini mampir ke channel saya kan. Nah, jadi saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bella Sapitri, mahasiswa pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, Bella akan mempresentasikan nih karya ilmiah yang Bella tulis yang berjudul Analisis Permeabilitas pada kawat lurus, kawat melingkar, dan solenoida dengan menggunakan sensor magnetometer. Langsung aja ya. Nah, jadi ini slide presentasinya. Langsung kita buka ya. Nah, jadi judul tulisan ilmiah Bella di sini adalah analisis nilai permeabilitas magnetik pada kawat lurus, kawat melingkar, dan solenoida dengan menggunakan sensor magnetometer. Nah, mengapa Bella mengambil tulisan ini? Yaitu karena seperti yang kita tahu teman-teman, perkembangan teknologi dewasa ini membuat kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari peralatan elektronik untuk memudahkan aktivitas manusia. Nah, salah satu peralatan elektronik yang mungkin hampir semua teman-teman punya ya, dan setiap hari kita pakai yaitu adalah smartphone gitu. Nah, aplikasi teknologi pada smartphone ini telah merambah ke berbagai bidang, teman-teman. Salah satunya adalah merambah ke bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan sendiri, seringkali ini kan kita melakukan praktikum. Nah, ternyata smartphone ini dapat berguna untuk kita melakukan praktikum nih, teman-teman, yaitu dengan menggunakan sensor pada smartphone. Nah, sensor pada smartphone ini telah berhasil digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena fisik, teman-teman. Yaitu yang pertama, sensor percepatan telah berhasil menganalisis percepatan radial, gerak jatuh bebas, bahkan mampu untuk menganalisis impuls dari suatu objek, teman-teman. Terus yang kedua, ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini telah terbukti untuk mengukur intensitas cahaya sebuah LED. Dan terus yang ketiga ada sensor magnetometer. Sensor magnetometer ini dapat digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi. Nah, pada tulisan Bella mengangkat sensor magnetometer ini nih, teman-teman. Tapi bedanya sensor magnetometer ini Bella gunakan untuk mengukur nilai permeabilitas pada kawat lurus, kawat melingkar, dan solenoida. Nah, sensor magnetometer ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis nilai permeabilitas magnetik pada beberapa jenis kawat, yaitu kawat lurus, kawat melingkar, dan solenoida yang telah diaruni listrik. Nah, mengapa digunakan aplikasi smartphone? Penggunaan smartphone sebagai media instruksional percobaan dapat memudahkan proses percobaan, teman-teman, dan juga meningkatkan rasa ingin tahu dan minat siswa dalam melaksanakan percobaan serta memacu kreativitas mereka. Seperti yang kita tahu, saat ini smartphone merupakan alat yang hampir dimiliki oleh semua orang di berbagai kalangan. Nah, hal inilah yang mendorong Bella untuk melakukan penelitian ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke metode penelitiannya ya. Nah, jadi ini adalah gambar rangkaian dalam Bella melakukan percobaan. Nah, jadi di sini ada beberapa alat yang kita gunakan, yaitu catu daya, resistor, ada ampermeter juga, terus ada kawat lurus yang akan kita teliti, dan tentunya sensor magnetometer pada smartphone. Nah, di sini Bella menggunakan aplikasi Vivox nih, teman-teman. Nah, seperti ini bentuk dari aplikasi Vivox itu sendiri. Nah, jadi ini adalah grafik-grafik rekaman pada saat sensor magnetometer Vivox ini merekam medan magnet pada kawat lurus nih, teman-teman. Nah, seperti ini bentuk-bentuk grafiknya. Jadi semua nilainya terekam pada aplikasi ini. Nah, lanjut ya. Ini jadi gambar asli bagaimana kami melakukan percobaan nih, teman-teman. Jadi di sini ada catu daya, resistor, terus ada ampermeter, terus ada
sensornya, terus yang paling dan juga ada kawat lurus yang akan kita ukur. Nah, terus kita lanjut ke analisis data nih teman-teman. Nah, jadi setelah kita mengukur menggunakan aplikasi sensor pada smartphone tadi, aplikasi Vivox. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini ada tabel kuat arus dengan medan magnet. Nah, ini nilai-nilai kuat arusnya berdasarkan sensor tadi, terus ini nilai medan magnetnya nih, teman-teman. Terus kita masukkan ke dalam bentuk grafik nih, teman-teman. Nah, didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang ada di tabel ini. Nah, kita lanjutkan ke analisis data ya, lanjutan analisis data. Nah, jadi analisis datanya ini menggunakan persamaan linear. Rumus persamaan linear itu sendiri adalah Y sama dengan MX plus B. Nah, di sini pada grafik kami itu ketelitiannya sampai 98,4%, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari kuat medan pada kawat lurus itu adalah mu0I per 2PA. Nah, kemudian rumus ini diuraikan sehingga kita mendapatkan persamaan untuk gradiennya nih, teman-teman. Gradien di sini adalah perubahan medan magnet terhadap panjang kawat. Nah, jadi di sini didapatkan bahwa rumus dari gradien itu adalah mu0 per 2PA, di mana mu0 ini adalah nilai dari permeabilitas itu sendiri. Nah, dari grafik tadi ini, teman-teman, kita dapatkan bahwa untuk persamaan linearnya itu kita dapatkan bahwa Y sama dengan 3,0241X ditambah 98,516. Nah, di mana di sini sudah kita ketahui bahwa Y sama dengan MX plus C kan, teman-teman. Nah, rumus dari M sudah kita ketahui tadi dari penurunan rumus yang ada di atas. Terus bisa kita dapatkan nilai dari mu0-nya itu sendiri, yaitu rumus dari persamaan untuk mu0 itu sendiri adalah M dikali 2Pi dikali A. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, kita sudah dapatkan nilai M dan nilai A-nya, nilai gradien dan juga nilai A. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan hasil bahwa mu0 itu, nilai dari mu0 adalah 3 dikali 0, nilai dari mu0 adalah 3,0241 Pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per meter ampere. Nah, sedangkan pada teori, nilai dari permeabilitas itu sendiri adalah 4 Pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per meter ampere. Nah, hal ini membuktikan bahwa sensor magnetometer ini mampu untuk mengukur medan magnet itu sendiri, sehingga nilai permeabilitas dari percobaan kami terhadap permeabilitas pada teori itu perbedaannya itu tidak begitu signifikan, teman-teman. Jadi kami kan ada 3 percobaan, yaitu kawat lurus, kawat melingkar, dan kawat solenoida. Nah, berdasarkan 3 kawat ini, kawat lurus inilah yang memiliki nilai permeabilitas yang paling mendekati dengan nilai permeabilitas pada teori. Nah, ini adalah grafiknya, hubungan B dengan T, hubungan kuat medan terhadap waktu pada kawat lurus. Nah, ini jadi grafiknya ini sama nih, teman-teman, hampir sama antara grafik A, grafik B, dan grafik C. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai permeabilitas pada percobaan cukup mendekati nilai permeabilitas secara teori, teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi Vivox ini dapat digunakan sebagai alat atau sensor pada praktikum medan magnet. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi berdasarkan presentasi saya tadi dapat disimpulkan bahwa ternyata sensor magnetometer ini dapat kita gunakan sebagai sensor yang dapat kita gunakan pada praktikum maupun praktikum di lab, praktikum di sekolah, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang kita gunakan untuk mengukur medan magnet. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan teman-teman tuliskan di bawah di kolom komentar ya. Oke, mungkin ini saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.